Halo teman-teman, ini tak lanjut bantu bikin nomor 2 ya. Walaupun ini belum terlalu jelas dari KKE, cuman aku sebisanya bantu buat teman-teman bikin. Sebenarnya tadi udah bikin, cuman buat yang ini aku tambah bingung dari KKE nggak jelas. Jadi aku tak mulai dari awal aja. Ini aku mulai dari figur 1. Untuk keterangan buat keterangan gambar itu masih sama, skala 1:10, tebal garis 0,30, dan ukuran teks 3 sampai dengan 5. Nah, di tugas 2 kita ini ketemu sama yang namanya garis tidak terlihat maupun garis as. Yang biru ini garis as bisa dilihat dari bentuknya yang garis lurus, terus ada kayak titik, tapi ini bukan titik, terus garis lurus lagi, dan begitu seterusnya, maupun garis yang lurus 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 itu secara konsisten, itu namanya garis hidden. Berarti kita bisa mulai dari bikin layer garis hidden. Ini tadi berhubung udah sempat tak bikin, udah tak hapus udah tak hapus. Kita bikin dulu garis as maupun garis hidden. Biasa add layer kita ganti menjadi as. Terus untuk warna aku sesuaiin tadi warnanya biru kalau nggak salah. Terus untuk line tab kita ganti ke center. Kalau di sini nggak ada, teman-teman bisa ke load, terus cari center. Ini center, oke. Reload, oke. Untuk ukuran garis as teman-teman line weight isi aja 9. Kenapa? Karena ini untuk as dimensi maupun garis tak terlihat itu termasuk ke bagian garis tipis. Nah, garis tipis ini berapa nilainya, panduan dari Bu Ratih maupun Kak Dian belum ada. Nah, ini aku pakai acuan yang aku pakai dulu. Teman-teman juga bisa sebenarnya buka di Google, cari aja ketebalan garis untuk hidden ataupun line, ntar muncul di angka berapa. Cuman itu nggak pasti atau mungkin nggak sesuai sama keinginan dosen ya. Lanjut, kalau udah kita bikin garis hidden, garis tak terlihat, warnanya tadi kalau nggak salah pink. Nah, untuk line tab kita ke hidden. Kalau nggak ada kita cari aja di load tadi. Untuk ukuran masih sama 0,9. Nah, kalau udah kita ganti garis ke ars. Biasa, bentar aku mau buka gambar di HP biar nggak buka-buka gambar di laptop. Tugasnya agak nggak jelas sih antara gambar sama keterangan dimensi beda. Oke, tak lanjut. L enter, kasih 100 ke bawah 25, enter ke kiri 35, enter. Nah, untuk bikin lengkungan itu yang angkanya kita belum tahu, kita bisa bikin dari sini dulu. L enter ke bawah itu kan 12, angkanya isi aja 12. Terus ke sini dikit aja, garis bantu ini sama ini ke bawah dikit aja. Habis itu kita akan pakai yang namanya fillet ini. Kalau di menu bar itu ini. Atau cara cepat kita bisa pakai command F enter. Habis itu kita kasih radius R, R itu radius, enter. Kita isi angkanya, itu kan di gambar 13, kita isi aja 13, enter. Udah langsung ketemu. Sisanya kita trim, kita kasih dimensi dim. Ya, secepat itu sebenarnya. Agar teman-teman sering pakai. Oke, habis itu kita ganti ke garis as, L enter. Berhubung tadi di tengah, kita taruh aja di sini, M enter. Nah, ini seumpama teman-teman nanti garisnya bentuknya lurus, ini LTS enter, 1 enter. Nah, garisnya kayak gini, seumpama padahal ini udah diganti, garisnya udah sesuai bukan garis lurus. Teman-teman bisa ubah skala dari garis. Gimana caranya? Teman-teman klik LTS enter, diisi aja. Ini kan isinya 1. Teman-teman ubah ke angka yang lebih kecil. Kalau aku mau pakai 0,2. Ntar langsung berubah menyesuaikan skala dari garis. Habis itu kita lanjut ke garis hidden. Garis hidden itu tak kasih offset 8 aja. 8 kecilan, offset 10. Offset itu buat bikin garis
menjauh dari garis utama dengan jarak itu yang tadi kita isi. Tadi kan jarak kita isi 10, makanya jarak antara ini sama ini itu 10. Ini juga bisa dipakai buat kotakan yang namanya offset. Offset, enter, tak isi ibaratnya 20, diseret, ntar bisa bikin garis kedua ataupun keluar gitu. Jadi teman-teman bisa mulai belajar pakai offset maupun tadi fillet. Kalau udah garis ini tadi kita ubah menyesuaikan apa yang ada di gambar, kita ganti ke hidden, sisanya kita trim, tr, enter. Kalau udah tinggal di klik mi, kita mirror aja biar cepat ke arah sebaliknya. Nah habis itu kita di stretch, sisanya kita trim. Bentar tak buka WA bentar. Alright, oke, udah jelas berarti dari kalian. Oke, ini udah. Habis itu CO enter 2. Nah, kita masuk ke figur 2. Ini gampang. L40 tambah 60 berarti 60 sama 80 berarti L enter, kita ganti ke as, isi 80, enter, select CO ke bawah, lain tadi berapa, 50, enter. Nah kita temukan garis ini dengan ini pakai lingkaran. Sebenarnya teman-teman bisa pakai circle, cuman circle itu agak manual. Kalau mau cepat ya pakai fillet, F enter, isi radius. Berhubung ini setengah lingkaran bukan seperempat, kita isi berupa dimensi, berarti 50, enter, dipertemukan. Kalau udah teman-teman bikin, bentar. Oke lanjut, bentar ya. Tugas 2. Oke, berarti dari line kita bisa pakai L enter, dari tengah kita offset kanan 20, kiri 20 biar ketemu 40. Di delete. Udah rekam belum sih? Oh udah. Terus kita bikin circle, kita bikin bantu as dulu. Ganti ke as, L enter, XL. XL itu buat garis tak berujung, SL enter, H enter, biar garisnya nggak ada ujungnya. Mana sih garis di tengah? Nah ini sama, aku mau bikin garis tengah. Jangan deh, L enter, kita move ke bagian tengah, kita M kasih ke tengah. Ini dari tengah berarti offset 20, 20, 20, 20, tengah dihapus, ini dihapus. Disitu kita bikin circle untuk bagian itu. Tadi kalau di keterangan angka itu 30, sebenarnya kita isi 15, cuman bentuknya kebesaran nggak sesuai dengan apa ya dari gambar. Makanya Kak Dian kemarin bilang dikasih 20 aja, ya udah aku tak kasih 20. C enter, dari tengah 20, enter, di mirror. Agak cepat ya soalnya kalau pengen lambat di slow mo bisa mi enter. Kalau udah kita bikin garis bantu hidden, kita ganti ke hidden dulu, hidden XL, enter, H buat horizontal, enter, kita pertemukan antara ujung ini sama ujung ini. Kalau udah kita select, di trim,
Terus ini juga kita trim, bisa pakai ini CO, tak mirror, trim lagi. Nah kalau udah kurang apa berarti udah selesai sebenarnya. Kita kasih dimensi, ganti ke dimensi DIM ini sama ini, habis itu DIM dimcon DIMC itu biar kita bikin garis sejajar dan terus menerus. Nih tak contohin DIMC, enter, kita bikin dulu DIM di sini, habis itu DIMC, enter. Nah tinggal diklik, klik. Ini enak kalau seumpama kita mau garisnya panjang gini, jadi kita nggak mau mulai dari kecil-kecil, nggak pisah-pisah. Kalau posisinya satu ya pakainya dim aja gitu. Kalau udah kita kasih keterangan buat R30 itu pakainya ini po, kalau nggak salah radius. Oke itu pakainya radius, udah bener R10. Ya sebenarnya gitu. R itu buat jari-jari, kalau lingkaran itu lingkaran yang ada garis miringnya. Kita tak delete, udah. Tak lanjut ke figur 3. Ini figur 1, ini figur 2. Kita lanjut ke figur 3. Nah ini yang tadi kakak bilang. Oke, berarti kita bisa bikin mulai dari REC dulu. Ars REC kasih 100 kali 50, enter. Terus ini offset ke dalam sepanjang 0,5 itu tadi dari kakak itu. Mantap mubarok ampun. Nah ini offsetnya berarti bukan 0,5 tapi 5 kemungkinan. Kalau nggak 5 ya kita coba dulu pakai 5, offset 5, enter. Nah itu radiusnya 1, berarti jari-jari ini itu 1 di F, enter, R, enter, 1, enter. Kok 1 sih? F, enter, R, enter, 10, enter. Nah habis itu kita bikin lingkaran kecil 4 dulu. Ini terserah wes. Itu 0,6 kita jadiin ke 6 cm, berarti jari-jarinya 3. Habis itu sama jari-jari ini berarti 5, enter. Kalau udah tinggal di copy, tempel, ditempel, ditempel. Kalau udah kita bikin lingkaran gede, C, enter. Dari titik tengah jari-jarinya diisi itu R2 berarti 20. Terus bikin REC, enter. Ukuran 52 kali 12, enter. Di move, enter. Terus kita trim. Udah yo. Udah cepet banget. Nah habis itu kita bikin dimensi DIM, tempel-tempel. Ini hampir nggak ada yang baru, jadi ini aku cepetin. Kalau ada sesuatu yang baru aku baru lambatin. Nah ini kita bisa pakai LE. LE itu buat kita ngasih keterangan yang ada panahnya gini. LE macet. LE, enter, lingkaran gede, kita kasih keterangan. Nah kalau tadi nggak bisa nulis, kita klik enter 2 kali, enter baru akan muncul mtext. Kalau udah kelihatan tulisan mtext, kita baru bisa masukin 2x r 2 yang punya gambar Kak Dian itu gimana sih? Bentar, dia pakai nih. Oh oke. Berarti nggak pakai 0. R berapa sih tadi? 2 kali radius 2, enter. 20 ding. 20, enter 2 kali. Habis itu kita pasang dimensi.
kita pasang dimensi. Terus kita pasang dimensi juga di bagian sini. Habis itu LE enter, kita isi di sini. Nah, 4 kali R10 enter LE enter, kita klik. Terus ini dulu yang kecil dulu, ini enter, mtext kita kasih 4 kali. Untuk bikin simbol lingkaran ada garis miring itu kita bisa pakai %C. Habis itu kita masukin 6, enter, akan muncul seperti ini. Oke, jadi kalau enggak bisa langsung gini, 4 kali %C 10 enter enggak enter deh, udah klik di luar, udah ya. Berarti kurang bagian garis as, LE XL enter, H enter, kita taruh tengah, sama V enter, V enter. Nah, ini X line nggak ada ujungnya, nggak bakal ada ujungnya. Itu enak kalau kita pakai S line. Nah, buat ngetrim cepat kita offset aja, kasih 10 mungkin. Terus di select, di trim semua garis yang ada di luaran sini. Habis itu garis bantu ini kita hapus. Kita select garis tadi, ubah ke menjadi as kalau belum jadi as. Nah, udah jadi. Ini kalau tulisannya di sini lebih baik digeser ke atas. Ini pun juga sama, digeser ke kanan mungkin. Ini juga sama, digeser angkanya biar nggak ketutupan, biar rapi aja gitu. Situ di copy CO figur 3. Suaraku habis sih. Nah, habis itu kita bikin figur 4 ini paling gampang. Berarti kita bikin L dulu, kita ganti ke ars, L enter, kita kasih ukuran 31,5 enter, di copy atau offset ke bawah 30 enter, kita kasih fillet enter, kasih R enter, ukurannya 30 enter, pertemukan sisi kiri ataupun sisi kanan. Habis itu, nah ini garis tengah itu enggak sejajar, berarti L enter, kita taruh di ujung dari lingkaran tadi. Nah, ini udah sama ini. Nah, kita kasih C enter, dari tengah 15 berarti 7,5 jari-jari ini. Ini REC, aku bikin di luar dulu, 15 kali 15 enter, move dari tengah, kasih ke tengah. Kalau udah kita bikin line itu 15 jaraknya ya, berarti kita dari sini offset 15 enter ke arah sini. Udah jadi, tinggal kita kasih dimensi TIM, taruh terus ini 31,5 harusnya ya, betul. Terus ke bawah ini 15. Kenapa enggak 15? Aku salah bikin lingkaran kah? C, kita ganti ke ars, C enter, garis tengah mana? Kita kasih 7,5 enter, dim. Nah, ini baru betul. Ini juga sama. Terus ini kasih keterangan. Mana lagi yang belum? Nah, LE enter, dari tengah, radius enter, R besar 15 enter. Oke, tinggal kita ubah. Kita bisa pakai match properties, itu kita pakai buat nyatuin sesama layer. Ini kan layer dimensi, ini kan layer ars, kita select yang dimensi, terus kita
di gini-giniin. Maka layer yang tadi nih beda bisa jadi satu. Udah sih, udah selesai. CO enter. Berhubung kemarin udah tak ajarin gimana cara ngupload, aku langsung aja masuk ke perintah print aja biar nggak dua kali. Kalau teman-teman nggak tahu cara ngupload, bisa buka yang video pertama. Kita langsung masuk ke layout 2. Hilang ya layout ya wes. Kalau emang layout hilang, biasa tak setting page setup manager, modify dbg to pdf, iso full bright A4. Ini potret apa landscape ya? Potret. Kalau potret berarti iso full bright A4 2110. Nah, kita layout udah betul 1:1. Ini monokrom potret. Oke, close. Habis itu MV enter, F enter, udah kelihatan. Kita geser ke bagian yang mau kita print. Habis itu kita pencet bagian bawah ini ke 1:1. Tinggal kita pasin gimana caranya bisa masuk semua ke dalam gambar. Berarti oke. Tak geser di sini aja wes, putih. Aku lupa caranya ngubah biar layarnya itu nggak putih, biar sesuai ini. Tapi kan aku belum tahu, biar cepet aku pakai manual aja dari sini. Muat lah harusnya. Udah muat, let's go. Apa ya, ini nggak muat, jadi ini tak geser M enter. Agak sulit tanya ternyata ngubah di bagian layout. M enter, ke bawahin, ini ke tengahin. Dua kali. Tinggal di CO enter. Let's go. Udah selesai. Tak move enter. Kenapa pula? Let's go. Control P. Continue plot to ya. Preview. Oke, udah selesai, tinggal kita nempatin biar sesuai aja. Pastiin garis ini tipis, ini tipis, yang ini tebel tipisnya kita perhatiin ya, jangan sampai salah. Itu salah satu penilaian paling penting. Kalau udah, tinggal di print jadiin PDF. Oke, gitu doang. Semoga membantu ya. Sama-sama.